Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tridharma dari Kelenteng Hok Tek Tong Parakan, serta umat Tridharma pada umumnya. Pada tanggal 14 Maret tahun 2021, Imlek Jingwe Jenji Jingo Jit Jini bertepatan dengan Senjit yang mulia Kongco Hok Tek Jengsin. Pada saat itu, kami umat Tridharma dari Kelenteng Hok Tek Tong Parakan menyelenggarakan upacara sembahyang bersama dalam rangka memperingati Senjit Kongco Hok Tek Jengsin. Dipercaya bahwa Yang Mulia Hok Tek Jengsin hidup pada akhir dinasti Shang, awal dinasti Zhou. Beliau dilahirkan pada tahun 1134 sebelum Masehi dan wafat pada usia 102 tahun pada 1122 sebelum Masehi. Pada masa hidupnya, beliau berprofesi sebagai pegawai negeri yang bertugas memungut pajak pada penduduk desa. Beliau sangat bijaksana. Apabila terjadi musibah panen gagal, beliau bijaksana untuk tidak menarik pajak dan ditunda pada tahunnya akan datang pada saat panen raya. Beliau sangat bijaksana, ramah, penuh senyum, dan menjadi teladan dari penduduk setempat. Setelah beliau wafat, digantikan seorang petugas pajak yang lain yang sangat disiplin dalam menarik pajak. Bahkan pada musim yang gagal pun dipaksakan rakyat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga rakyat merasa sekali perbedaan jauh dengan Tio Hok Tek ini. Pada saat musim gagal, para petani menjadi bersedih hati, merasa sangat terbebani untuk membayar pajak, dan ingat akan kebijaksanaan Tio Hok Tek semasa hidupnya. Maka rakyat membuat suatu kuil untuk memuja beliau. Orang yang miskin cukup memakai tempayan yang pecah untuk pengganti dinding kelentengnya, dan patung kecil ditaruh di dalamnya. Ada juga yang memakai 4 buah batu bata untuk atap dan dinding pujaan patung kecil itu. Sehingga ada peribahasa, kalau mampu didirikan suatu istana untuk memujanya, tapi kalau tidak mampu, cukup kuali pecah untuk memujanya. Pada saat
setelah bersembahyang memuja Tio Hok Tek ini, tiba-tiba turunlah hujan yang lebat sehingga tanaman padi menjadi bertumbuh subur. Oleh karena itu, rakyat jelata menganggap bahwa Tio Hok Tek ini sebagai dewa pertanian yang melindungi para petani. Pemujaan terhadap Hok Tek Cheng Sin ini menjadi meluas ke seluruh negeri. Bahkan di Indonesia banyak sekali kelenteng yang memuja Hok Tek Cheng Sin. Diberi gelar Hok Tek Cheng Sin karena dianggap sebagai dewa yang terbaik yang membagikan rezeki pada orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena Hok adalah rezeki, Tek adalah kebajikan, Ching adalah yang terbaik, Sin adalah dewa. Kemudian selanjutnya juga melahirkan adanya Hok Tek Cheng Sin King atau suatu mantra untuk pemujaan Hok Tek Cheng Sin. Pada intinya isi mantra itu bahwa berkah atau rezeki ada di tangan Tuhan, namun kebajikan bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga bagi manusia yang melakukan banyak kebajikan akan mendapat berkah beratus-ratus kesukaan, dan baginya yang berbuat kejahatan akan dilimpahkan beratus-ratus kedukaan. Ajaran itu singkat, sederhana, tapi mengandung ajaran moral yang sangat tinggi. Inilah yang harus direnungkan pada saat kita bersembahyang memperingati hari lahirnya beliau. Sepanjang tahun beliau diperingati dengan upacara sembahyang beberapa kali. Misalnya pada awal tahun Cianggui Jenji diperingati sembahyang Daongge. Pada akhir tahun Cap Jingwe Caplak diperingati sembahyang Wenge, dan pada Pekgwe Capnggo diperingati sebagai sembahyang ucapan syukur dan terima kasih atas karunia yang diberikan oleh Yang Mulia Kongco Hok Tek Cheng Sin. Biasanya Pekgwe Capnggo itu justru di kota Parakan ini adalah pada masa sudah berakhirnya musim tembakau, sehingga seringkali juga pada saat Pekgwe Capnggo ini masanya memulangkan modal yang dipinjam tahun yang lalu oleh para umat kelenteng di Hok Tek Tong ini. Juga pernah dilakukan lelang kue Tiong Chiu Pia untuk dananya dipakai sebagai perawatan dari kelenteng Hok Tek Tong ini. Demikianlah
cerita seputar Hok Tek Cheng Sin yang juga dipuja di kelenteng Gong Ling Biu Temanggung, kelenteng Hok Leong Biu Magelang, kelenteng Hok An Kiong Muntilan, kelenteng Tong Hui Kiong di Purworejo, Kebumen, Gombong, Kutoarjo, Wonosobo, dan lainnya. Hanya yang unik, di kelenteng Wonosobo, patung yang mulia Hok Tek Cheng Sin ini membawa daun tembakau. Jadi kemungkinan pada saat dibangunnya kelenteng Hok Hombyo di Wonosobo, pada saat itu perdagangan tembakau di kota Wonosobo sangat jaya dan para donatur sebagian besar adalah saudagar-saudagar tembakau, sehingga patung Hok Tek Cheng Sin di kelenteng Wonosobo membawa daun tembakau. Di kelenteng-kelenteng yang lain banyak sekali juga yang membawa bongkahan uang emas dan lain sebagainya. Demikianlah sekelumit kisah Hok Tek Cheng Sin dalam rangka memperingati Hari Senjit Hok Tek Cheng Sin, Jingwe Jenji Jingo Jit Itni. Sekian uraian saya. Andai kata ada tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.